Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit hari ini? Untuk semua ya? Oke. Hari ini ada berapa orang anak? 36 ya? Kelas TKL 2. Oke. Baik, supaya lebih semangat saya minta kalian semua berdiri. Oke, ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang kepala diurut, kamu begini ya. Kepala diurut, kamu pikir kepala kamu. Tapi kalau saya bilang kelapa diparut, tangannya begini. Ya, seperti memperagakan orang memarut kelapa. Oke, bisa dua ya. Kelapa diparut, kepala diurut. Kelapa diparut, kepala diurut. Kelapa diparut, kepala diurut. Kepala diparut. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, hari ini ya saya kemarin oleh-oleh dari saya selama 4 hari, yaitu tentang 7 jurus BK. Salah satunya ya, adalah tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu apa itu resiliensi? Ada yang tahu? Atau pernah dengar kata-kata resiliensi? Tidak ada yang tahu. Oke. Ya, baik. Karena tidak ada yang tahu, kita akan memulainya. Nah, di dalam materi yang akan saya sampaikan tentang tumbuhkan resiliensi, kita akan melakukan 4 hal. Yang pertama ada aktivitas. Nah, nanti kita akan bermain ya. Kita akan bermain bagaimana untuk membuat sebuah menara dari kartu. Ya. Setelah itu nanti saya akan melakukan refleksi kepada kalian. Ya. Terus nanti kita akan belajar konsep. Setelah itu kita akan praktek untuk aplikasi. Oke. Nah, ibarat ya kita itu adalah seorang pesilat. Di sini kan pendekar semuanya. Ya. Kita akan mempelajari ya jurus tumbuhkan resiliensi. Nah, siapkan diri Anda, konsentrasi, dan kita akan menghancurkan siluman yang namanya fight mindset. Apa itu fight mindset? Hah? Apa? Fight mindset. Pola pikir yang ketat, ya, tidak berkembang. Nah, ini harus kita lawan, ya, fight mindset. Nah, sekarang saya minta kalian berkelompok. Satu kelompok 6 aja, 6 orang anak. Silakan berkelompok, satu kelompok 6 orang. Sudah, kita akan bermain sebuah kartu untuk membuat menara. Oke, ini begini. Ya, silakan nanti. Silakan. Ini nanti gabung di sini ya. Ini kamu gabung di mana? Ini gini ya. Nah, ini sudah semua. Oke, sudah membawa kartu ya. Oke, silakan berkumpul. Ayo kalian bekerja sama. Yang pertama, kalian buat menara, ya, menara seperti ini dari kartu. Silakan dibuat sebuah menara, disusun, seperti ini. Ayo silakan bekerja sama. Sudah nggak usah dipotong kartunya, langsung aja. Setinggi-tingginya, bikin sebuah menara, nggak usah dibagi, langsung aja.
Saya kasih waktu 5 menit ya, untuk membuat sebuah menara setinggi-tingginya. Ayo, bikin sebuah menara setinggi-tingginya. Ayo, bagaimana? Ya, nampaknya sudah ada yang sudah bikin fondasi, ada yang masih bingung membuat kuda-kudanya. Silakan bikin yang ya, bagaimana? Sudah ada satu lagi. Ayo kelompok sana, gimana? Ya, waktunya kurang 3 menit. Ada yang satu ternyata bagaimana? Kurang 2 menit. Ayo, ayo. Bagaimana? Satu lagi. Oke, waktunya habis. Silakan duduk lagi. Oke, silakan duduk. Gak apa-apa. Yang belum sempat berdiri menaranya gak apa-apa. Silakan duduk. Oke. Gimana? Dengarkan instruksi saya. Oke, ya. Saya mau tanya, ya. Saya mau tanya kepada salah satu. Menurut kamu, bagaimana membuat sebuah menara? Apakah susah? Lumayan, Pak. Lumayan. Apa tantangannya? Niku kipas. Oh, kipas. Ya, ibarat kipas itu sebuah badai ya. Terus kamu menaramu jatuh. Saat jatuh, apakah kamu akan memberdirikan lagi, membangun kembali menaramu? Pak. Sulit apa tidak? Lumayan, Pak. Lumayan ya, lumayan sulit. Ada yang punya pendapat lain? Amin, gimana Min? Menaranya berapa tingkat Min? 1. Ya. Susah apa gampang? Susah, Pak. Susah. Apa tantangannya? Keseimbangan, Pak. Keseimbangan. Berapa kali terjatuh? 3 kali, Pak. 3 kali. Saat terjatuh kamu membangun lagi bersama teman-temanmu? Iya, Pak. Oke, ya. Baik, tadi kalian sudah belajar ya bagaimana cara membangun sebuah menara. Sekarang saya minta kartunya ya dirapikan lagi ya.
Dirapikan lagi. Oke, kita akan mulai untuk slide yang selanjutnya. Nah, ketika menara kalian roboh, ya perasaan kalian gimana? Ya, marah, kecewa, sudah susah-susah bangun, ya ternyata roboh. Ada rasa frustasi enggak? Sedikit. Ya. Apa yang kalian ambil dari pelajaran saat membuat menara? Kesabaran, terus apa lagi? Kekompakan, apa lagi? Silakan. Apa? Pantang menyerah. Ya. Nah, di luar permainan tadi, ya bisa kita bayangkan. Ini adalah sebuah roda kehidupan. Kadang kehidupan kita itu kan tidak serta-merta mulus. Pasti ada yang namanya tantangannya. Nah, ibarat kartu itu tadi, itu adalah sebuah roda kehidupan kita. Nah, sekarang bisa dilihat ya. Ini saya akan memutarkan sebuah video dan kamu akan lihat apa itu resilience. Nah, kalian akan menemukan jawabannya. Nah, ini adalah sebuah sekolah ya di luar negeri sana. Gurunya membagikan sebuah mainan kepada siswanya. Nah, pernah tahu mainan seperti ini? Ya, di mana? Di TikTok. Nah, ini gurunya sudah memberikan mainan kepada anak-anak. Lalu anak-anak menggoyangkan, mencoba untuk menjatuhkan. Apakah berhasil? Tidak. Ya, mainannya tetap berdiri. Nah, lalu gurunya tersebut meminta salah satu orang, siapa yang paling terkuat di sini? Ya, namanya Jeron. Jeron akan memukul mainan tersebut agar terjatuh. Namun apa yang terjadi? Ya, kita lihat di situ mainannya tidak jadi jatuh, ya, tetap akan berdiri. Nah, dapat disimpulkan. Nah, ini kamu bisa lihat. Apa itu resilience? Ya. Nah, dia bilang resilient itu saat kita terjatuh, kita mampu bangkit kembali. Itu adalah resilient atau daya lenting atau daya juang. Nah, kamu juga harus memiliki yang namanya daya juang. Saat kamu jatuh, maka kamu harus bisa bangkit. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini juga, nah ini resilient adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, ya, stres atau trauma yang dialami. Pernah kamu trauma? Misalnya diputus pacar, nggak mau makan. Pernah? Nah, jangan sampai ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah kejuaraan lari. Nah, dia sampai terjatuh. Ya, terinjak. Tapi dia mampu bangkit kembali. Nah, bagaimana dia berjuang, berlari, kalian bisa lihat.
dia mencoba merangsek ke posisi ketiga, ya posisi kedua, dan akhirnya dia menjadi juara. Meskipun di awalnya dia sempat terjatuh. Nah, mengapa daya lenting atau resilient itu penting? Ya, kamu pernah tahu kan? Ya, di kota kita tercinta, ya, kamu kalau tahu di Brantas itu ada yang nyemplung, bunuh diri. Ya, itu karena mereka putus asa. Nah, ini juga tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD bunuh diri. Kita lihat di Tribun News, siswa SMP bunuh diri pada saat HP aja lo disita sampai bunuh diri. Loh. Sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi gantung diri. Itu karena mereka tidak memiliki yang namanya resilience atau daya juang. Nah, ini bisa dilihat bahkan di atas saya ini, self resilience atau daya lenting atau daya juang diri. Kita harus sadar, ya, sadar dengan yang namanya diri kita, kemampuan kita. Kita harus tahu. Terus yang kedua, kita harus memiliki emosi yang stabil. Marah boleh, kecewa boleh, tapi bagaimana kamu dengan kekecewaan itu tidak membuat kamu menjadi terpuruk, ya. Terus kemampuan beradaptasi atau adaptability. Nah, di mana kamu bisa beradaptasi dengan suasanamu, ya, mungkin yang tidak mendukungmu. Nah, terus ini yang terpenting adalah growth mindset. Kamu harus memiliki yang namanya apa? Pikiran atau pola pikir yang berkembang, tidak tetap. Kamu harus mempelajari sesuatu hal yang ada di kehidupan di dunia ini. Jangan hanya kamu puas seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemecahan masalah yang efektif. Ini penting. Bagaimana kamu bisa memecahkan sebuah masalah jika kamu mengalami. Nah, terus ini self compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Ini juga penting. Ya. Kamu yang tahu diri kamu sendiri, kamu yang mengerti diri kamu sendiri, maka kamu harus bisa berbelas kasih pada dirimu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah positif perspektif atau sudut pandang positif. Kamu harus melihat segala halnya itu dengan sudut pandang positif. Jangan kamu melihat dengan sudut pandang yang negatif. Itu yang penting. Nah, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Nah, ini adalah sebuah cerita dari si kembar. Katakanlah ini adalah Upin-Ipin gitu aja ya, A dan B. Nah, ini saya ceritakan cerita si kembar. Ini adalah cerita dua orang anak yang memiliki ayah seorang pecandu alkohol atau pemabuk lah. Si A sering melihat ayahnya di rumah itu minum keras. Apa yang dia lihat setiap harinya melihat ayahnya, maka dia sering minum minuman keras. Akhirnya dia ikut-ikutan, ya kan? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang orang tuanya lakukan, maka akan ditiru oleh anaknya. Sedangkan si B juga sama. Dia hidup dengan si A dan dengan ayahnya yang seorang pemabuk. Tapi dia memiliki pemikiran berbeda. Kalau saya mengikuti jejak ayah saya, maka saya akan hancur, tidak bisa berkembang. Si B ini dia berpikiran, saya tidak boleh meniru ayah saya yang seorang pemabuk. Saya harus berjuang. Meskipun ayah saya adalah seorang pemabuk dan diikuti oleh saudara saya tidak mau seperti itu. Saya harus berjuang, saya harus bisa keluar dari zona seperti ini. Maka dia berjuang dan akhirnya dia bisa sukses. Nah, itu adalah cerita si kembar. Bisa dibayangkan bahwa si A itu dia memiliki pola pikir fight mindset, sedangkan si B
memiliki pola pikir apa? Berkembang atau growth mindset ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya fight mindset sama growth mindset di dalam kesuksesan. Kalau orang sudah sukses, kalau berpikiran fight mindset, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Tapi kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kesuksesan itu bukan ditentukan oleh bakat, tapi bagaimana kamu bisa berusaha. Nah, sekarang kegagalan. Sudah saya menyerah. Nah, kalau fight mindset. Tapi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Kalau dia gagal, maka dia akan coba lagi. Seperti kamu bermain membuat menara. Jatuh menaranya. Wah, karena ini diuji, maka kamu akan membuat menara lagi. Saya akan coba lagi. Saat kamu mengalami kesulitan, saya tidak bisa. Nah, itu fight mindset. Yang growth mindsetnya, saya belum bisa. Nah, masih ada kesempatan untuk bagaimana ya kamu akan bisa. Nah, kalau kamu tertimpa masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Sepertinya dia akan besar. Itu kalau fight mindset. Nah, kalau yang growth mindset, saat kamu kena masalah, maka kamu akan solusi apa yang bisa saya upayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sedangkan kalau menerima kritik, kamu kalau dikritik, orang hati-hati. Itu kalau kritik tuh, kalau ngomong nggak enak, rasanya kamu seperti itu. Itu kalau kamu fight mindset. Tapi kalau kamu growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Misalnya seperti ini. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira ini fight mindset apa growth mindset? Fight ya. Nah, sudah jelas ya. Oke, kita ambil acak ya. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fight ya. Jadi pola pikir yang tetap dan tidak berkembang. Nah, ini jawabannya. Nah, ini di dalam otak kita itu ada sel ya, neuron. Ini adalah sebuah neoplastisitas. Ya, di dalam otak kita kalau bedah satu persatu, nah, ini yang akan berkembang. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, ya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi kalau kamu terkena sebuah masalah, ya, dan kamu berusaha untuk menyelesaikan itu, otak kamu itu akan berkembang dan berkoneksi, nyambung dengan satu sama lainnya. Seperti itu. Tapi kalau kamu fight mindset, ya sudah, ini tidak akan berkembang. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Prize atau pujian sebenarnya itu adalah menghancurkan resiliensi. Kamu kalau dipuji, otomatis kan wah, seperti tinggi kan kamu, kepalanya besar. Ini berbahaya. Ya, misalnya, contoh, ada dua kelas A dan kelas B. Kelas A itu dikasih pujian, otomatis kan dipuji-puji setiap hari, ya, disanjung-sanjung. Akhirnya kan sudah aku merasa sudah paling tinggi dan tidak ada yang mengalahkan. Nah, maka ini yang bisa menghancurkan resiliensi. Ya. Kalau kelas B diberi dukungan, ayo kamu harus semangat, kamu harus bisa, pasti kamu bisa. Nah, karena diberi dukungan, maka dia akan berkembang seperti itu. Nah, ini contohnya. Pujian, kamu hebat. Nah, misalnya fokus pada orang, kamu hebat. Nah,
Kalau yang dukungannya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah membangun budaya ordinary magic. Apa itu ordinary? Ya, kebiasaan dalam konteks pendidikan. Penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan ya, dan pemeliharaan faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid. Jadi kamu kalau misalnya memiliki suatu masalah, ya jangan sungkan-sungkan untuk ya, bertanya, atau kamu sungkan-sungkan untuk menghubungi gurumu. Kita boleh buat kelas boleh, atau siapapun yang kamu anggap mereka bisa membantu kamu, ya seperti itu. Nah, tujuan kita itu adalah membantu murid ya, menerima dan bangkit dari kegagalan. Kita nggak mau ya, siswa saya, kamu itu gagal. Kita nggak mau. Tapi saya ingin mendukung kamu supaya kamu bisa bangkit dari kegagalan. Seperti itu. Nah, kamu tahu ini apa? Burung bukan? Ini adalah sebuah anak burung dan ini adalah ibu. Kamu tahu? Burung itu waktu kecil, ya itu kan diberi sama induknya sampai dia menetas, dikasih makan. Ya. Setelah dia agak tumbuh bulunya, maka si induknya itu akan menunggang keluar dari sarangnya. Tujuannya apa? Bukan karena dia tidak sayang, tapi supaya dia bisa belajar dan bangkit, tidak hanya mengandalkan hidupnya saja untuk mencari makan, tapi biar dia bisa terbang dan mencari makan sendiri. Kita kalau belajarnya dari dulu seperti ini. Coba kamu tahu misalnya sekarang, Bulana, kamu kalau di rumah kamu cari makan sendiri, apa yang kamu lakukan? Kamu kan masih cari pekerjaan yang bisa buat kamu untuk bertahan hidup kan, seperti itu. Ya. Nah, kita akan praktik ya, namanya ini praktik epic file project, proyek kegagalan yang keren. Nah, saya minta kamu, nanti saya akan bagikan sebuah kertas. Nanti akan kamu tulis ya nama, kamu pernah melakukan kegagalan apa selama hidup kamu, dan solusimu untuk bangkit itu apa. Nah, setelah kamu menulis saya minta kamu nanti ditempelkan di sini ya. Saya akan bagi kertasnya. Bentar. Segera ya ditulis kira-kira apa kegagalan yang pernah kamu rasakan, yang pernah kamu alami ya. Setelah itu solusi apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengalami kegagalan tersebut, atau kamu sudah pernah dan kamu berhasil melewatinya. Silakan ditulis. Ayo segera. Ayo segera ditulis. Ulang lagi. Yang kedua, sudah ditulis. Yang sudah nanti kita lakukan di sini. Ayo, kamu mengatakan apa? Gagal dalam kejuaraan futsal. Silakan ditulis. Solusinya apa?
Karena setiap manusia itu pernah mengalami kegagalan. Mungkin dia hidup 99, pasti akan mengalami sebuah kegagalan. Ada yang sudah selesai, silakan ditempel di rumah. Depan, lawan. Sudah akhir. Sudah, jangan dilakukan di depan. Lakukan di depan. Ayo. Sudah. Ya, boleh. Papan. Tempelkan di sini. Yang lainnya, Kak. Oke, kita sudah mendapat beberapa anak yang sudah hasil fungsi. Oke, silakan dilakukan. Oke, sudah? Baik. Oke, baik. Saya sudah mendapatkan, silakan duduk Anda. Ya. Saya sudah mendapatkan beberapa dari hasil prakteknya. Ada yang menceritakan seperti ini.
gagal mendapatkan nilai ulangan yang kurang maksimal. Nah, ini mungkin dialami oleh kalian semua ya. Ya, solusinya adalah belajar lebih giat dan tekun. Nah, ini ya. Jadi kamu kalau gagal supaya nilai ulanganmu tinggi, maka kamu harus giat dan tekun. Ada juga saya gagal masuk sekolah SMA impian jurusan yang saya inginkan sebelumnya. SMA ya? Oh ya, mungkin dia ingin ambil IPA atau IPS atau. Nah, solusinya saya belajar giat dan fokus dengan jurusan saat ini. Nah, setelah dia masuk di SMK, tidak masuk di SMA, maka dia tidak akan jatuh, ya. Dia akan belajar. Sudah masuk di jurusan TKR, maka dia sudah nyemplung di jurusan ini, maka dia juga harus sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Kalian sudah lulus untuk mempelajari sebuah jurus resiliensi. Selamat ya. Kamu sudah mempelajari jurus ketiga ini sebagai tanda ya. Nanti akan saya berikan kartu ya. Baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.